semakin polemik, semakin carut marut terkait donasi Novi Pratiwi ke Agus Salim. Terakhir kemarin Novi Pratiwi dan pihak-pihaknya, lawyernya juga ingin mengasih semuanya, ibaratnya 1,3 yang sisanya itu ke Agus, pihak Agus dan juga pengacaranya juga lah. Tapi pihak Agus dan Agus ini tidak datang karena dia lagi ada alasannya, lagi sedang pemeriksaan atau ada panggilan lah di Polda bertepatan harinya, dan akhirnya tidak jadi donasi itu diberikan. Menurut abang sendiri gimana sebagai mantan tim kuasa hukum dari Agus Salim sendiri, gimana ini? Kalau menurut saya, apa yang diinisiasi oleh pihaknya Novi itu baik saja, ya, tidak ada masalah jadi soal. Tapi sejak langkah itu digulirkan, saya kok pesimis gitu, karena bagaimanapun, maksudnya pesimis itu akan ada titik temu, karena bagaimanapun ini sudah masuk ke ranah hukum. Jadi terkait proses mediasi itu gitu loh, menurut saya seharusnya tidak dilakukan seperti itu. Yang pertama kali, seorang kuasa hukum itu harusnya melakukan pendekatan antar kuasa hukum, ya kan, seperti itu. Kalau memang perlu bersurat, bersurat aja dulu sampai jawabannya seperti apa. Nah, seremonialnya bisa dilakukan dengan cara seperti kemarin. Kalau kemarin kan timbulnya jadi ujungnya jadi panggung debat kan, seperti itu. Kalau saya pesimis gitu dengan langkah-langkah seperti itu gitu. Nah, sangat sayangkan, saya sayangkan kan seperti itu. Saya pernah mengungkapkan, dana itu bisa saja tidak perlu serahkan pihak ketiga kan nggak akan menyelesaikan masalah. Ya silakan aja kalau pegang yayasan, tapi kewajibannya jalankan, gitu loh. Kewajibannya jalankan, jangan tunggu permintaan, itu kan hak, ya kan? Kuasa hukum Novi sudah menjelaskan, itu haknya Agus, ya udah. Kalau hak berarti tanpa syarat, Anda harus memberikan itu, diminta atau tidak diminta, kan punya perhitungan, dia butuh buat berobat, paling tidak kan seminggu ini dikasih berapa gitu kan, sambil nunggu proses ini berjalan gitu loh. Jadi itulah gitu loh yang saya sangat sayangkan dari tim hukumnya Novi ini. Saya bukan membela, ini kasihan ke Novinya gitu loh. Apabila ini nanti belum terkasihan ke Novinya, karena proses hukum tetap berjalan gitu kan, seperti itu. Ataupun kalau memang mau diserahkan langsung, ya ikutin aja tawaran Bang Jon kan, langkahnya Bang Jon. Bang Jon juga mau kok, istilahnya apa, menginisiasi terkait perdamaian itu, ya enggak? Kalau tujuannya dia mau menyerahkan gitu, itu kan saya pikir tidak. Jadi banyak syarat segala macam kan gitu. Nah, ini kan katanya ada polling, ya udah lakukan aja gitu kan. Nah, gitu. Terkait polling Bang, Novi Pratiwi kan live TikTok dia ngadakan polling, dan ada tiga syarat atau yang diajukan oleh Novi, dan ternyata polling sudah ibaratnya sudah diberikan oleh para donatur yang kemarin itu. Cuma ada 7 donatur yang bilang oke, kita akan kasih duit tetap ke Agus, tapi cuma 7 donatur, dan nominalnya Bang cuma 12 juta, berapa sekian, dan selebihnya donatur yang lain bilang buat kasih ke orang yang lebih membutuhkan lagi. Menurut abang sendiri gimana nih Bang? Kalau donatur itu valid dan memang dari pihak donatur memberikan kuasanya elektronik dilengkapi dengan bukti transfer, saya katakan sejak awal itu akan memperkuat posisi Novi. Artinya ya Agus bisa aja kehilangan hak donasinya gitu. Itu sah karena diminta langsung oleh donaturnya gitu loh. Meskipun itu alasannya dialihkan ke tempat lain, itu ada hak. Yang penting polling itu adalah valid seperti itu ya. Apalagi katanya rencananya mau dilakukan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan, itu akan dikemanakan. Itu langkah yang bagus menurut saya gitu. Bang, tapi dari pihak pengacara Agus itu Bang Ilal bilang oke, agak sedikit blunder, kita tidak akan melanjutkan kasusnya asal Novi ngasih 1,3 semuanya buat ke Agus. Ini menurut abang sendiri gimana sebagai praktisi hukum? Karena memang dari awal itu memang itu gitu loh masalahnya kan gitu loh. Makanya kita kedepankan dari awal itu mediasi memang arahnya seperti itu gitu kan. Bahkan opsi-opsi itu sebenarnya kalau Novi kemarin mau dimediasikan sama Bang Jon sama saya, opsi itu banyak gitu. Kita bicarakan dulu, duduk bersama. Kita kalau kasih solusi buat dia, yang nama baik dia juga bagus, semuanya oke gitu kan. Seperti itu sebenarnya nggak harus juga 1,3 gitu loh. Berapa Bang? Ya, yang saya ungkapkan tadi, yang penting kalau memang itu haknya Agus, kewajibannya jalankan.
operasi. Kalau misalnya dia nggak kasih ke Agus, depositkan kan di rumah sakit. Mas Agus, saya sudah depositkan rumah sakit, silakan singgah datang aja. Mas Agus tidak usah memikirkan biaya. Itu kan langkah, ya nggak? Bukan duit ditahan, diputer-puter-puter nggak jelas. Buat kehidupannya, buat dia nge-grab, buat makan, kasih misalnya kan sebulan 50 juta atau berapa. That's it, kan? Seperti itu gitu. Jangan orang ditunggu minta, apalagi kondisi sudah masuk proses hukum yang nggak akan pernah ada gitu loh. Ya nggak? Seperti itu sih. Bang, terakhir, spill sedikit bang. Apa yang membuat abang keluar dari tim kuasa hukum Agus? Spill sedikit. Sebenarnya si kuasa itu di sana ada dua ya. Jadi kuasa terkait Wawa dan anak-anaknya terkait Agus dan apa namanya istrinya gitu loh. Seperti itu gitu loh. Jadi berdasarkan ini kan kemarin Bang Farhat katanya masih saya dalam kuasa, tapi saya sudah tidak mau lagi untuk apa namanya melanjutkan itu dalam artian membela Agus secara seperti itu yang nggak ada masalah gitu. Dan kita berbicara proporsional aja. Gitu.